Kalau dia lulusan Azhar, saya meragukan. Saya ketemu banyak alumni Al-Azhar, pemikirannya itu humanis, modern, dan pandangan Islam itu rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Dan istri Nabi, keluarga istri Nabi itu beriman Kristen. Nabi dinikahkan oleh pendeta Waraqah bin Nawfal yang beriman Kristen. Nggak ada serampangan mulutnya seperti Anda. Tidak tepat mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah seorang yang bukan muslim. Ya seperti yang lainnya, banyak hal lah. Anda bilang jangan nyanyi, Anda nyanyi. Anda jangan ulang tahun, Anda ulang tahun. Cobalah Anda lihat ke belakang omongan Anda. Pemirsa, seorang penderita gangguan jiwa kabur saat akan ditangkap petugas Satpol PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wassobihi wa mawala. Amma ba'du, jumpa kembali bersama Kiro Channel. Si Kribo lagi kerja buat tuannya nih. Ceritanya dia coba kritik Ustadz Abdul Somad dengan ocehan yang ngawur tanpa ilmu yang benar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu disimak aja deh videonya. Saya nggak melihat Somad ini, saya nggak panggil Ustadz lah. Seorang yang ahli Islam enggak. Dia berkarakter primitif begini. Kenapa saya bilang primitif? Umur Islam ini sudah 1400 tahun yang lalu. Kok masih berkutat-kutit urusan yang begini? Dan saya ambil kesimpulan bahwasanya Somad ini dia hanya mengetahui Islam kulitnya aja. Dia cuma bermodal berbahasa Arab. Atau mungkin dia dulu di Mesir kuliah, apa benar saya nggak tahu. Kalau dia lulusan Azhar, saya meragukan. Saya ketemu banyak alumni Al-Azhar, pemikirannya itu humanis, modern, dan pandangan Islam itu rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Gimana itu dokter? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Satu-satunya perguruan tinggi Al-Azhar itu yang menampung semua madhab. Tidak ada bahasanya seserampangan seperti Somad ini. Ini cuma modal berbahasa Arab. Ya banyaklah orang bahasa Arab. TKW dari Saudi juga semua bahasa Arab. Cuma TKW pulang ke Indonesia nggak mau jual agama. Dia nggak mau nih, bisa aja dia mau jadi bisa bahasa Arab kok. Lah, kalau saya lihat Somadnya apa? Yang dia sampaikan tuh bahasanya semua ngarang. Nggak ada dalilnya sama sekali. Kalaupun dia ceramah-ceramah tertentu, ya paling dia modal baca buku, tek, tapi lainnya semua pandangannya jauh dari Islam dan nggak punya dalil. Cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Di sini saya perhatikan Somad apa? Jujur aja. Beginilah ciri-ciri orang ini beragama, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman keberagamaannya. Dia hanya menuhankan hawa nafsunya saja. Dan saya mulai katakan ini hari apa? Somad tidak mengenal Al-Quran. Segitu keji dia bilang. Di pandangan dia itu apa? Selain Islam itu murtad, sesat, kafir, masuk neraka. Ini ustadz-ustadz kerdil yang begini nih. Saya curiga sama Somad ini. Jangan-jangan Anda ini juga antek ingin mengadu domba. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Pak Somad, sebelum Nabi lahir itu, sudah ada kitabullah. Taurat yang dipegang oleh Musa. Injil yang dipegang oleh Isa. Nabi tidak pernah mendiskriminasi satu. Kalau emang membangun gereja itu sesuatu yang terkutuk, Nabi akan mengeluarkan fatwa. Dan tidak mungkin terjadi. Di zaman Nabi itu sudah ada gereja juga. Dan ajaran Yesus itu ajaran manifestasi juga bertauhid kepada Allah. Aduh, si Kribo buat syubhat bahwa ajaran Yesus itu bertauhid kepada Allah. Ini perlu diperjelas, Bo. Emang betul ajaran Yesus atau Nabi Isa itu ajaran tauhid? Tapi itu dahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca itu Al-Quran, Pak Somad. Jangan serampangan Anda ngomong. Kalau bicara tuh mbok pakai perasaan tuh, menyinggung agama lain. Anda ini merasa suci dengan gaya ada oleng. Coba kalau Islam dikit kan mau. Yang akhlak sedikit lah Anda ini Ustadz. Kalau Anda tuh berakhlak seperti Ustadz Gurey, Syihab, Habib Lutfi, Gusmus, seorang Nasrani aja mencintai. Gimana yang Muslim? Lah Anda ini sekarang Muslimnya aja sumpah dengan Anda.
Karena Anda hanya ingin memecah belah Islam. Islam Anda itu bukan Islam Muhammadi. Kasar betul Anda bilang. Nabi pernah menghargai gereja. Dan istri Nabi, keluarga istri Nabi itu beriman Kristen. Nabi dinikahkan oleh pendeta Waraqah bin Nawfal yang beriman Kristen. Nggak ada serampangan mulutnya seperti Anda. Tidak tepat mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah seorang yang bukan Muslim, seorang yang bukan Hanif, tidak, karena saya melihat yang bersangkutan pun tidak mengatakan demikian. Ini jangan pernah menyimpulkan beliau ibunda umat Islam, ibunda mukminin, ummul mukminin yang sangat luar biasa, memegang teguh ajaran Hanif, tidak pernah beliau kemudian terlibat dalam penyembahan berhala, tidak pernah ikut-ikutan minum-minuman keras dan sebagainya, tidak pernah masuk dalam lingkaran kebudayaan jahiliyah yang sangat kotor, sangat terjaga. Saudara sepupunya juga orang-orang yang sangat baik, termasuk Waraqah bin Nawfal, sangat terhormat. Sekarang Nabi Muhammad kalau menyampaikan sesuatu, kita harus yakini kan? Nabi sendiri yang mengatakan Khadijah itu Masya Allah perempuan beriman yang sangat luar biasa, dijamin surga, ditempatkan di surga, dan sudah mendapati tempat yang terbaik di surga. Sebagai keyakinan kita sebagai Muslim, orang beriman. Jadi kalau Nabi menyampaikan beliau muslimah, tempatnya di surga, luar biasa, dan Anda mengatakan sebaliknya, berarti dipertanyakan keislaman Anda. Saya satunya sangat berbahaya. Saya curiga Anda nih jangan-jangan di Mesir nih nggak kuliah di Al-Azhar mungkin. Apa jangan-jangan tukang parkir? Boleh dong, saya mau ngeledek Anda. Bukan saya kurang ajar. Karena Anda ceramah Anda sudah kelewat kurang ajar. Menyakitin orang lain. Ingat tuh piagam Madinah. Nabi nggak pernah mengklaim diri atas nama Islam. Nabi diutus untuk semua manusia. Nabi di saat ketemu orang Nasrani, dia menjadi Injil. Nabi saat bertemu orang Yahudi, dia menjadi Taurat. Nabi bertemu orang yang mengimani Al-Quran, ya jadi Al-Quran, nggak dipaksa. Kalau emang Taurat dan Injil ini tidak lagi berlaku setelah ada Al-Quran, buktiin tuh, buang tuh semua Al-Quran. Masih dijelaskan di surat Asy-Syura 13, janganlah kamu berpecah belah terhadap agama Tauhid. Dan kalau emang orang yang mengimani Injil dan Taurat itu terus akan tersesat kafir, saya ateis lah. Berarti Tuhan dengan sengaja menyesatkan manusia. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad semuanya ke neraka. Horor betul Tuhan Anda. Loh, Nabi berganti Rasul, berganti kitab itu bukan mengalahkan Nabi sebelumnya. Berganti kitab dari Taurat ke Injil ke Al-Quran. Bukan berarti berganti kitab Taurat ke Injil, Taurat gugur. Nabi Musa eliminir. Terus begitu datang Nabi Muhammad, bawa Al-Quran, terus Injil dan Isa gugur. Kok seperti majalah bubu ini? Kayak ada masa kadaluarsanya. Janganlah. Berarti kalau menurut Anda, berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Isa menanam dosa terus. Karena apa? Menurut Anda menyesatkan orang kan? Yang diimani sampai sekarang. Sampai kiamat. Kenyang betul sama dosa itu. Parah nih si Kribo, pemahamannya benar-benar menyesatkan. Penjelasannya ngawur abis. Pergantian kitab itu disesuaikan dengan zaman Bo. Tugas kita hanya mengimaninya saja. Ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu tidak lagi berlaku setelah Al-Quran diwahyukan. Oleh karena itu, kita tidak perlu menjalankan ajaran yang terdapat pada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Bukan berarti menyalahkan ajaran para nabi terdahulu. Jadi di akhir zaman ini, kita hanya diberi kewajiban untuk mengamalkan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran saja, karena telah disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu manifestasi Tuhan, diperuntukkan untuk semua manusia. Jadi kalau ada pemahaman orang menganggap Injil itu hanya untuk Bani Israel, itu orang itu nggak kenal Tuhan. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu harus abadi. Makanya diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah 48. Waktu Allah menurunkan Al-Quran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Allah yang jaga loh. Jadi kesucian kitab suci ini di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Tidak ada satu agama apapun yang bisa mengklaim sebagai kebenaran agama Tuhan. Tidak ada. Kalau sudah mengatakan Rabbu Allah, kamu Muslim, agama Islam, maka tidak boleh lisannya mengatakan ada Tuhan lain selain Allah atau agama lain selain Islam. Kalau sudah mengatakan dirinya Muslim, jelas ya, ini keyakinan kita. Kalau kita menghargai orang lain yang berkeyakinan, itu harus kita hargai. Lakum dinukum, silakan. Ya, negara mengakui agama ini, ada sekian agama, diakui negara, kita hargai. Tapi sebagai Muslim, kita mengakui Islam yang paling benar. Sehebat apapun orang bisa kenal Al-Quran atau kenal Nabi Muhammad, dia tidak bisa mengklaim sebagai representasi Tuhan. Nggak ada. Jadi nggak usahlah Anda sok suci nih, somat dikit-dikit,
mentertawakan agama lain. Belajarlah Al-Quran, Somad. Makanya saya bilang, Pak Somad, bersihkan dulu hati Anda. Tapi saya nggak tahu kalau emang dia antek, ya emang Anda tuh sekarang di frame untuk mengadu domba umat manusia. Buzzer cebong, kalau nggak fitnah ya nggak makan. Gajinya kan dia dari situ, makanya juga ya dari situ, dari hasil fitnah memfitnah. Anda nih saya curiga, Anda mungkin bukan muslim. Ini hari saya marah, Pak Somad. Mungkin kemarin saya diem aja, perlu sopan, tapi ini hari saya nggak perlu sopan dengan Anda. Anda ini bagi saya apa? Sampahnya Islam. Bisa-bisa Anda ceramah begitu dengan gaya. Ada satu kiai NU begitu? Nggak ada. Malu dikit Anda. Jangan Anda jual agama, pamer dengan Ferrari Anda. Anda kan cuma mau cari amplop. Emang kalau ceramah seperti Anda itu, banyak yang ngasih amplop. Kenapa? Maksiat itu lebih banyak datang duit. Sekalipun bertopeng agama. Saya nggak melihat ada konsistensi dalam ceramah Anda sama ini. Anda dulu mengatakan mengutuk orang ke gereja, di saat Anies Anda diem. Anda mengutuk orang pakai namanya, di saat Anies pakai Yohanes diem. Jangan-jangan Anda, boleh dong saya curiga, Anda dikasih duit sama Anies. Jadi Anda ini sebenarnya pedagang agama. Siapa yang bayar, Anda bisa atur Tuhan lah. Ya seperti yang lainnya. Banyak hal lah. Anda bilang jangan nyanyi, Anda nyanyi. Anda jangan ulang tahun, Anda ulang tahun. Cobalah Anda lihat ke belakang omongan Anda. Pemirsa, seorang penderita gangguan jiwa kabur saat akan ditangkap petugas Satpol PP Kabupaten Lebak, Banten. Namun setelah diiming-imingi nasi bungkus, penderita gangguan jiwa itu akhirnya mau dibawa ke truk pengangkut untuk dibawa ke dinas sosial setempat. Jadi jelaslah Kribo ini hanya peliharaan bayaran tuannya saja. Tugasnya hanya bikin gaduh dan fitnah. Baiklah Kiro Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.